Halo Cyber G, apa kabar? Selamat datang di channel Click Mind bersama UBG. Cyber G, apakah kamu saat ini sedang dekat dengan seseorang dan segalanya terasa sangat indah? Komunikasi antar kalian berdua selalu penuh dengan kata-kata cinta dan juga perhatian. Namun, hati kecilmu merasa ada yang salah dengannya. Terbersit di dalam pikiranmu, benarkah dia mencintaimu seperti kata-katanya? Nah, di video kali ini UBJ akan membahas bagaimana cara mengenali cowok toksik dari isi chatnya, agar kamu bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar dapat membantu search engine YouTube dalam mempromosikan kesehatan mental. Let's check it out. Cyber G, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin menjalin hubungan dengan pasangan yang toksik. Sayangnya, terkadang pasangan yang toksik tidak mudah dideteksi di awal hubungan. Ia mungkin tampil sebagai pasangan yang charming dan sangat perhatian padamu. Namun, seiring waktu, ia dapat berubah 180 derajat dan meninggalkan trauma emosional serta membuatmu merasa insecure dengan dirimu sendiri. Kali ini, UBJ akan membantu Cyber G mendeteksi ciri-ciri cowok toksik dari isi chatnya. Yang pertama yaitu mereka mengirimimu pesan kapanpun mereka mau. Mereka mengirimimu pesan tanpa memperdulikan waktu. Mereka mengirimimu pesan di saat jam 2 malam saat kamu sedang tidur. Mereka mengirimimu pesan atau meminta untuk video call saat kamu sedang bersama keluarga atau teman-temanmu. Dan bahkan mereka tetap menghujanimu dengan chatnya di pagi hari, walaupun kamu sudah memberitahunya bahwa besok pagi kamu ada meeting penting. Sebenarnya mereka tidak peduli dengan dirimu dan juga kehidupanmu. Mereka hanya peduli mengenai diri mereka sendiri dan atensi yang kamu berikan kepadanya. Mereka menginginkan semua atensimu hanya untuknya kapanpun ia mau. Hal ini membuatmu menjadi sulit fokus dengan pekerjaanmu. Aktivitas dirimu menjadi terbengkalai, kehidupan sosialmu dengan orang-orang terdekatmu menjadi berubah karena kamu sibuk meladeni atensi yang dibutuhkannya kepadamu. Jika kamu mengabaikan dirinya, maka ia akan bersikap ngambek atau marah dan mengatakan bahwa kamu tidak sayang dan tidak peduli lagi dengannya. Si dia yang toksik ini berusaha memanipulasimu melalui pola waktu chatnya yang seperti tidak memiliki waktu dan seperti tidak berkesudahan. Jika ia sudah merasa jenuh, ia akan meninggalkanmu dan berhenti menghubungimu. Sedangkan kamu yang merasa terbiasa dengan si dia yang setiap waktu mengirimimu pesan akan merasa galau, cemas, dan bertanya-tanya apa ada tindakanmu yang salah sehingga ia berubah. Yang kedua yaitu membuatmu merasa diabaikan dengan selalu terlihat online. Saat kamu bersamanya, ia selalu terlihat sedang sibuk dengan HP-nya. Saat kamu sedang menceritakan kejadian tertentu yang kamu alami di kantor, ia pun tetap sibuk membalas chat di WhatsApp-nya ataupun membalas komen-komen di akun sosial medianya. Ia membuatmu merasa diabaikan sehingga hal tersebut tanpa kamu sadari dapat membunuh penilaian positif mengenai dirimu sendiri. Sehingga kamu akan selalu merasa tidak berharga dan juga insecure. Si dia yang toksik ini juga bisa membuatmu merasa diabaikan dengan cara mengabaikan chatmu walaupun kamu melihatnya online. Tindakannya ini dilakukan terutama saat kamu ingin berbicara empat mata dengannya. Hal ini dilakukannya karena ia ingin menghindar pembicaraan serius denganmu. Dan ia ingin kamu tahu bahwa ia tidak ingin membahas hal tersebut dengan tetap online tapi mengabaikan pesanmu. Yang ketiga yaitu memanfaatkanmu untuk sexting. Sexting adalah pesan yang berisi tulisan-tulisan adegan yang syarat akan sentuhan fisik ataupun gambar-gambar yang bersifat vulgar dan tidak senonoh. Gebetanmu yang toksik biasanya tanpa ragu-ragu akan mengirimkan pesan bernada vulgar seperti ingin menciummu atau menyentuhmu tanpa peduli kamu merasa nyaman atau tidak nyaman dengan kata-kata yang dikirimkannya. Atau ia bisa juga memintamu untuk mengirimkan foto-foto seksimu kepadanya padahal kalian baru kenal. Jika kamu mengikuti kemauan si dia yang toksik ini, maka bukan cintanya yang akan kamu dapatkan, tapi mereka akan memandang rendah dirimu dan makna dirimu di matanya menjadi semakin tidak penting. Yang perlu kamu ketahui yaitu
Si dia yang menuntut foto-foto seksimu di awal perkenalan atas nama cinta atau kerinduan, ini juga melakukan hal yang sama dengan korban-korbannya yang lain di waktu yang sama walaupun ia sedang mendekatimu. Yang keempat, yaitu ia mengirimimu pesan pengakuan isi hati yang membingungkan. Jika ia merasa bahwa kamu mulai berusaha menghindarinya, atau ia mencium tanda-tanda bahwa kamu move on darinya, maka ia akan berusaha untuk menarikmu lagi dengan cara mengirimimu pesan agar kamu merasa bahwa kalian sebenarnya saling menyayangi. Isi pesannya biasanya berupa permintaan maaf dan janji ke depan yang tidak jelas mengenai hubungan kalian, yang dibumbui dengan kata-kata bahwa sebenarnya kalian berdua saling mencintai dan ia menyayangimu dengan caranya yang tidak kamu pahami. Ini dilakukannya agar kamu beranggapan bahwa ia bukan pasangan yang jahat dan ia adalah seseorang yang menyayangimu. Namun, beberapa hari kemudian setelah kamu memaafkannya, ia akan berubah menjadi dingin dan kembali ke sifat aslinya. Tindakannya ini dapat menimbulkan cognitive dissonance di dirimu sehingga apapun nanti tindakan buruk yang dilakukannya ke depan akan kamu toleransi karena kamu merasa yakin bahwa ia mencintaimu walaupun ia memperlakukanmu dengan sangat buruk. Yang terakhir yaitu ia mengirimimu pesan menggantung. Ia membuatmu merasa digantung dengan cara mengirimimu pesan singkat seperti ucapan selamat pagi saja atau menanyakan kabarmu. Namun saat kamu membalas pesannya dengan cepat, dia tidak membalas apa-apa lagi, sehingga kamu merasa seperti digantung. Ia seperti menekan sebuah tombol di dirimu untuk melihat reaksimu dan kemudian kabur dengan membuatmu merasa digantung. Karena kamu merasa ia seperti ingin berbicara denganmu. Padahal ia hanya ingin melihat responmu saja. Tindakan ini biasanya dilakukannya saat kamu dan dia sudah lama tidak berkomunikasi dan ia menganggap kamu sudah move on darinya. Tindakannya ini dapat membuatmu merasa galau karena kamu bingung dengan tindakannya dan bagaimana meresponnya. Cyber G, kita sudah menyaksikan bersama-sama ciri-ciri bagaimana seseorang memanipulasi dirimu melalui media texting. Jika kamu merasa bahwa seseorang yang sedang mendekatimu memiliki ciri-ciri tersebut, dan kamu merasa sulit melepaskan dirimu darinya atas nama cinta, atau kamu merasa terlalu cinta, maka UBG sarankan untuk mengunjungi ahli profesional untuk membantumu terlepas dari tindakan manipulatif yang dapat merugikanmu. UBG akhiri dulu video ini, sampai jumpa di kesempatan lainnya dan semoga bermanfaat.